kullu man 'alaiha fan. Allah nyatakan semua akan binasa, kematian pasti datangnya, dan semua akan merasakan yang namanya kematian. Sehingga pertanyaannya, ketika kita wafat, banyakkah tangan terangkat dan mata meneteskan air mata karena rindu dan memiliki kenangan indah kepada kita? Atau sebaliknya, ketika kita wafat, banyak sumpah serapah diberikan kepada kita? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sekali bernabi, setinggi nabi, sehebat nabi, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan mengatakan, ya Muhammad, ish masyi'ata fa innaka mayyitun. Wahai Nabi, hidup sesuka hatimu, namun kamu harus ingat kamu akan mati. Nabi ahli surga, haram surga dimasukin siapapun sebelum baginda Nabi Muhammad masuk ke dalamnya. Nabi yang sudah jelas dijamin surga, namun bagaimana perjuangan Nabi untuk mendapatkan daripada kecintaan Allah? Sujud tiada henti, kakinya bengkak, berlinang air mata, bahkan tak sedikit darahnya tumpah untuk semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi, sholatnya masih begitu, sholat malamnya, sholat sunnahnya, sholat ini, sholat itu, dan lain sebagainya. Belum daripada kewajibannya, belum qiraatul Qur'annya. Ini Nabi yang sudah jelas masuk surga. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Kadang-kadang sholat malas luar biasa, saudara. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, jaminan surga belum dapat kita. Sekalipun kita dzurriyyah Nabi pun belum ditentukan surganya, belum, saudara. Namun apa perjuangan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka para salaf, mereka orang-orang saleh, mereka ibadah bukan untuk mendapatkan surga, tapi untuk bisa berdampingan dengan Sayyiduna Muhammad di dalam surga. Sehingga kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga hanya dua, saudara. Apa itu? Yang pertama, diizinkan untuk memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari Jumat di dalam surga. Dan yang kedua, berdampingan dengan Sayyiduna Muhammad. Kita sudah lama berpisah dengan Nabi, sudah banyak hijab yang memisahkan kita dengan Rasul. Kita tidak hidup di zaman Nabi, kita tidak sholat di belakang Nabi, kita nggak pernah salaman dan berjabat tangan dengan Rasulullah, kita nggak pernah dekat dan memeluk tubuh baginda Nabi Muhammad. Kita belum pernah merasakan nikmatnya itu di alam dunia. Sehingga apa yang harus kau pikirkan? Jangan buat amalan-amalanmu di masa hidupmu lebih menjauhkan kamu nanti di yaumil qiyamah dengan baginda Nabi Muhammad. Ayo, girangin Nabi Muhammad, girangin Rasulullah, girangin daripada Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa Rasulullah bergembira? Dengan cara kalian semua meneruskan perjuangan Sayyiduna Muhammad, menghidupkan syariat Sayyiduna Muhammad, mati-matian untuk Sayyiduna Muhammad, mempersembahkan jiwa raga untuk Sayyiduna Muhammad, menghidupkan dan meninggikan daripada liwaul habib, daripada bendera Sayyiduna Muhammad. Banyak tangan-tangan kotor di luar sana yang ingin menurunkan bendera Sayyiduna Muhammad. Maka jadikan tangan anda, umat yang cinta kepada Nabi, untuk mempertahankan daripada liwanya Sayyiduna Muhammad. Begitu banyak pikiran-pikiran kotor di luar sana, niat-niat busuk di luar sana yang ingin menghancurkan perjuangan Nabi. Kalian nggak boleh berhenti, saudara. Ayo, kalau mereka tidak pernah lelah, kalau mereka tidak pernah berhenti untuk merusak perjuangan Sayyiduna Muhammad, kenapa kita harus lelah untuk berjuang di jalan Sayyiduna Muhammad? Mereka nggak pernah lelah untuk berjuang membahagiakan setan dan iblis. Kenapa kita harus berhenti untuk memusuhi setan dan iblis, saudara? Maka oleh sebab itu, ketika anda berkumpul di taman surga Allah, tanda anda sedang berjuang untuk meninggikan daripada bendera Sayyiduna Muhammad. Jangan tinggalin tempat ini, saudara. Ini tempat yang nganterin kita dalam mendapatkan husnul khatimah. Tempat ini yang nganterin kita untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad al-Mustafa. Jangan jauh-jauh dari tempat ini, saudara. Ini tempat jangan kau anggap remeh. Perjuangan guru-guru kita jangan disepelekan. Kita masih butuh dengan mereka. Kita merasakan beberapa waktu lalu kita nggak bisa daripada ibadah dengan leluasa. Kita nggak bisa hadir-hadir majelis taklim. Gundah gulana dalam hati kita rasakan, sedih dalam hati, ada yang kurang dalam diri. Sehingga itu kabar baik. Kalau ada yang merasakan demikian, catat baik-baik, saudara, pahami baik-baik. Kemarin-kemarin kalau kita merasakan di dalam diri rindu dengan majelis, ada yang kurang dalam hari-hari kita, biasa hadir majelis dan lain sebagainya, ada kerinduan dalam diri kita, itu tanda anda orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu tanda Anda orang yang mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda Anda mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bahaya itu, udah jauh dari majlis, gak ada rasa dalam dirinya sedih. Nah, ini berarti hatinya telah apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawat wa lahum adzabun. Hati sudah gak bisa ngerasain rindu sama majlis. Telinga sudah gak tembus dengan nasihat. Mata sudah tidak bisa melihat bagaimana kemurkaan Allah, sehingga hanya satu yang bisa menyadarkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka oleh sebab itu, ayo, mumpung Allah masih titipin hidayah, jaga ini hidayah jangan sampai lepas dari diri. Jaga ini hidayah jangan sampai lenyap dari hari-hari kita. Dengan cara apa? Baik, Anda tidak bisa duduk di majelis-majelis ilmu yang semacam ini di beberapa waktu yang lalu, atau mungkin sampai kapan kita tidak tahu. Tapi jangan Anda lepas dalam zikir kepada Allah di rumah-rumah Anda. Ketika Anda duduk di majlis ini, Anda mendengarkan kisah baginda Nabi Muhammad, maka Anda membuat di rumah-rumah Anda dengan keluarga Anda baca biografi Sayyidina Muhammad. Cerita Nabi ini dibaca nggak harus dengan ngumpulin orang banyak, enggak. Walaupun sendiri kau baca. Kalau cinta sama Nabi selalu rindu sama Nabi. Kalau cinta sama Nabi selalu haus dengan kisah-kisah Nabi. Kalau cinta sama guru kita selalu sebut namanya. Kalau kita rindu dengan guru kita selalu kirimkan Fatihah kepadanya. Begitulah cara meluapkan rindu, sehingga rindu bisa sampai kepada orang yang kita rindu tanpa ada yang bisa menghalangi. Itulah kerinduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya rindu ente ini kehambat, berarti rindu ente masih apa? Masih cemen. Rindu kamu masih lemah. Tapi kerinduan yang kuat tidak ada yang dapat menghalangi. Karena itu kerinduan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau nggak bisa duduk di majelis ilmu untuk memberikan sholawat kepada Nabi, di rumah kau bersolawat kepada Nabi. Kau nggak bisa mengaji di tempat ini, kau bisa ngaji di rumah. Buka lagi pelajaran-pelajaran yang kamu dapat. Kita ngaji ini bertahun-tahun. Hadir maulid setiap tahun, dan kalau udah masuk maulid, setiap hari kita hadir maulid. Masa sih nggak ada yang kita catat? Masa nggak ada yang kita bisa bawa pulang, saudara? Sehingga inilah berkahnya mencatat ilmu. Hanya orang-orang pilihan yang bisa nyatat ilmu. Orang sekarang, waduh, hadir majlis bukan cari ilmu, bukan buru ilmu, buru foto. Sekarang ini bukan ahlu sunnah wal jamaah, ahlu selfie was share. Habis selfie dia share, saudara. Jadi berkahnya cuma begitu doang. Innamal a'malu binniyat. Apa yang dia niatkan, dia didapati. Sehingga dia datang cuma dapat foto, ya cuma sekedar itu saja, tapi berkah dia dapat, saudara. Sehingga maka oleh sebab itu, mencatat adalah satu hal yang paling dicintai pada salaf. Sehingga salaf-salaf kita mereka semua tidak pernah berhenti mencatat daripada mau'idhah, nasihat-nasihat, sehingga ketika kita mulai tidak bisa menghadiri majelis ilmu, di rumah masih ada naskah-naskah yang pernah kita catat, nasihat dari guru-guru kita. Buka lagi. Buka itu buku-bukunya. Pahami lagi. Kemudian amalkan. Begitu cara meluapkan kerinduan. Jangan udah jauh dari majelis, nggak ketemu guru-guru, sampai di rumah melamun. Ini korban-korban Sebastian yang model begini, sebatas teman tanpa kepastian. Jadi orang-orang yang macam begini nih, masya Allah. Patamon, patah hati gagal move on. Jadi kalau orang-orang patamon begini, paling demen itu di pojokan. Kalau dia di pojokan begitu, nempel di tembok kayak tokek, anteng banget. Nah orang-orang macam begini nih, mereka itu apa? Jauh kerinduan daripada baginda Nabi Muhammad. Kita kalau rindu sama Nabi, cari cara bagaimana caranya supaya kita bisa meluapkan kerinduan begitu. Sahabat Thauban diceritakan di dalam riwayat, sahabat Thauban itu rindu sama Rasulullah. Sampai dikatakan dia datang kepada Nabi. Nabi tanya, "Hei Thauban, aku lihat kamu kok tambah kurus. Kenapa?" Sahabat Thauban bilang, "Iya ya Rasulullah. Beberapa hari ini aku dihantui pertanyaan." "Apa pertanyaannya?" "Begini ya Rasulullah. Saya kalau lagi makan, tiba-tiba rindu sama engkau, saya berhenti makan. Kemudian saya keluar, saya menuju rumahmu untuk berjumpa denganmu. Ketika saya tidur di tengah malam, kemudian di tengah malam itu di dalam mimpiku, aku ini rindu dengan engkau ya Rasulullah. Aku langsung terbangun dan keluar dari rumah untuk melihat rumahmu. Sehingga dengan melihat rumahmu, aku yakin engkau ada di dalamnya dengan keadaan sehat dan aman. Itu menjadi obat rinduku ya Rasulullah. Tapi ada satu hal yang menghantuiku.
Sesungguhnya manusia ini tidak ada yang hidup abadi. Kita akan mati. Dan aku yakin pun aku akan mati ya Rasulullah. Andai aku wafat dan engkau wafat ya Rasulullah, andai engkau masuk surga, aku masuk surga, pasti surganya beda. Engkau surganya luar biasa, Jannatul Firdaus al-A'la, yang paling tinggi. Sementara di mana Thawban? Mungkin ada di dalam surga, tapi surganya beda, kelasnya beda. Ini sahabat masih mikirin begitu. Dan andai mungkin aku nggak masuk surga, aku masuk neraka, sehingga itu jadi perpisahan dengan engkau dengan waktu yang panjang ya Rasulullah. Aku nggak kuat sehingga aku tidak nafsu makan, aku nggak nafsu minum, nggak bisa istirahat, karena aku selalu bayang-bayangi dan dihantui di mana tempatku nanti. Bisakah aku berdampingan dengan Sayyiduna Muhammad? Dia sahabat tiap hari ketemu Nabi, cium tangan Nabi, sholat di belakang Nabi, berjuang bersama Nabi, mikirin nanti di akhirat masih bareng sama Nabi apa kagak. Lah kita, Masya Allah, udah gak ketemu, sholat ya seadanya, muji Nabi, hadro, ya udah begitu. Lagi muji mah muji, lagi tidur mah tidur di depan, di atas bus. Waduh, anteng banget, nyetrum, santai, jangan dekat kabel. Muji-muji, lagi ceramah tidur, kebuli keluar, bangun, muka nampang. Maaf agak keras, kenapa? Biar paham, harusnya anak hadro lebih paham. Itu orang paling sering maulid, paling sering diundang di majelis-majelis. Tapi kalau misalnya lagi ceramah, lagi sholawat, masih bisa tidur, nah, perlu dipertanyakan ini. Ya, mudah-mudahan gak ada yang kayak begitu lagi. Lebih panas dari ente tuh, gak tidur, khusyuk, hitung-hitung berjemur kayak bule. Ini adem bawa pohon, Masya Allah. Karena kalau misalnya anak hadro pacaran begitu, gak kuat dengar nasihat, jadi bukannya ngantuk. Ya, jadi mukul bas inget mantan. Ingat mantan, jadi nggak karena pengen muji Nabi, bahaya. Ayo dengerin lagi. Ya, ini bukan buat ente, buat semua ya. Jadi kalau orang dinasehatin terus sakit hati, nah itu tanda ya hatinya udah penyakitan. Ya, nah untuk billahimin. Jadi kalau dinasehatin jangan sakit hati. Mereka orang-orang dulu, orang-orang salaf, kalau dinasehatin tak girang. Mereka kalau mendapatkan daripada sesuatu dari gurunya, apapun itu mereka bahagia. Contoh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau ini Sultanul Auliya. Bahkan salah satu kelebihan beliau bisa mindah-mindahin kewalian orang. Misalnya orang berdua wali nih. Ya misal ini bukan beneran, jangan ntar ente minta air sama dia. Ini dua-duanya wali. Ya mudah-mudahan jadi orang baik, jadi orang soleh. Dua-duanya wali. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani kagak suka sama yang ngatu udah kagak beres ini orang. Dipindahin, dikasih lagi ke orang lain. Begitu hebatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebelum beliau mendapatkan kewalian, kita ini kebanyakan dengar cerita orang udah sukses. Kita jarang dengar bagaimana mereka untuk mendapatkan kesuksesan. Jerih payah, susah payah, pengorbanan, itu yang kita nggak mau dengar. Kita dengarnya orang, hebat, beliau wali, hebat, beliau punya pondok, almarhum, masya Allah, muridnya di mana-mana banyak, sebatas itu. Tapi kita ini nggak mau tahu bagaimana perjuangan guru-guru kita, bagaimana mujahadah mereka, kita nggak mau tahu. Yang harusnya kita tahu bagaimana mujahadah mereka. Syekh Abdul Qadir Jailani punya guru, namanya Imam Muhammad bin Muslim Ad-Dabbas. Imam Muhammad bin Muslim ini gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Di masa-masa beliau menimba ilmu, satu waktu Syekh Abdul Qadir Jailani dijurakin masuk sungai, dan itu musim dingin. Sampai-sampai beliau kedinginan. Musim dingin di sana beda sama di sini. Dinginnya sampai ke tulang, saudara. Dingin luar biasa. Selain itu tiap hari dicengin, bahasa kita dibully. Syekh Abdul Qadir Jailani sama gurunya tiap hari dibully. Pokoknya tiap hari dikatain terus depan orang-orang. Bukan empat mata, depan orang-orang. Sampai beberapa kawan-kawan Syekh Abdul Qadir Jailani ini iba, gak enak hati. Syekh Abdul Qadir Jailani tetap ta'zim, hormat, senyum, membahagiakan gurunya. Tetap gak ada sedikit pun sakit hati dalam hati, gak ada. Datang ke guru nih kawan-kawan, guru kesian Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu bully setiap hari,
kemudian kamu uji setiap hari, kau ceburin ke sungai dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apa kata Imam Ahmad? Wahai muridku, ketahuilah, Syekh Abdul Qadir Jailani ini satu waktu mereka nanti dia akan menjadi Sultanul Aulia. Aku tahu itu. Gurunya wali. Jadi kalau misalnya muridnya aja wali, bagaimana gurunya? Aku tahu dia akan menjadi wali besar. Sehingga aku berbuat demikian untuk mempercepat daripada kewalian dia, untuk mempercepat ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar cepat jadi wali, saya bantuin. Kenapa? Saya uji. Gak ada wali itu gak diuji. 3 wali teratas kita bicara. Pertama, wali paling tinggi namanya Qutub. Qutub itu ada banyak. Qutbul Gawth, Qutbul Irsyad, Qutbul Anfas, Fakhrul Wujud, dan lain sebagainya. Qutub ada banyak. Itu daripada nama-nama beliau, ya, julukan-julukan beliau. Qutub. Di bawah ada 2, namanya imamen, 2 imam, kiri dan kanan. Jadi kalau Qutubnya meninggal, salah satu dari dia menggantikan. Jadi setiap zaman pasti ada Qutub, gak mungkin gak ada. Kalau Qutub sudah tidak ada di zaman itu, berarti ini sudah adalah indikasi atau tanda-tanda Imam Mahdi akan keluar. Paham? Setiap satu imam punya 4 wakil, namanya Abdal. Kita tahu ada wali namanya wali Abdal. Di kanan 4, di kiri 4. Jadi kalau misalnya satu meninggal, yang Qutub meninggal, gantiin sama imam. Ntar yang 4 ini dari wali Abdal naik lagi gantiin imam, dan terus begitu. Ya. Wali Abdal dikatakan orang bisa mencapai kedudukan di dalam wali Abdal harus sukses melewati 124.000 ujian dari Allah Ta'ala. Kiai Hamid yang salah satu guru daripada almarhum itu sampai di magong wali Abdal. Yang bisa jadi Qutub biasanya Ahlul Bait Nabi Muhammad. Selebihnya gak ada yang mampu. Ini menurut pendapat para ulama, para salaf, para orang-orang soleh, dan mereka para aulia. Wali Abdal itu kewalian yang paling tinggi yang didapati oleh kita orang-orang pribumi. Anda tahu saudara, Kiai Hamid sampai di dalam magong wali Abdal yang sangat luar biasa. Satu waktu beliau di masa tua beliau lagi ngajar pingsan, dibawa sama anak-anaknya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dokter periksa nangis. Kenapa? Karena jantungnya udah hancur. Jantung beliau itu, dia bilang jantung, dia bilang hati, udah hancur. Kemudian bilang sama anak-anaknya, ini kenapa baru dibawa sekarang? Ini penyakit udah lama, udah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ini. Kok baru dibawa sekarang? Kata anak-anaknya, ya kami nggak tahu kalau ayah kami sakit. Yang kami tahu setiap hari ketemu sehat, nggak ada sakit. Karena bapak ini nggak pernah ngeluh. Jangan lagi ngeluh, teriak aduh aja nggak pernah. Datang anaknya, bah kenapa nggak ngomong? Apa kata Kiai Hamid? Nah, kalau abah teriak aduh, ngeluh saja sakit, Allah Ta'ala cabut kewalian yang ada dalam diri abah. Itu salah satu ujian. Makanya orang sekarang kagak ada yang jadi wali begitu. Sakit kepala dikit, aduh, bersin dikit, ayo udah langsung tuh buat corona nih bocah. Jadi kadang-kadang zaman sekarang ini kentut lebih diterima dari bersin, apalagi batuk. Jadi kalau udah ada batuk bersin langsung orang-orang pada nengok, wah jangan-jangan. Tapi kalau kentut biasa aja sekarang. Ya, silent killer itu kentut. Tahu silent killer? Ya ada suara tapi mematikan, bikin paru-paru jebol. Silent killer. Jadi sekarang ini keadaan aneh. Begitulah mereka para orang-orang soleh. Reak aduh saja itu mempertaruhkan daripada kedudukannya di hadapan Allah. Lihat bagaimana mereka. Mereka orang-orang soleh, mereka tidak terlepas daripada apa? Sabarnya di dalam menuntut ilmu agama Allah. Ketika kita mendapatkan nasihat dari guru kita, itu tanda berarti guru kita lagi perhatian sama kita. Jadi orang zaman sekarang kadang-kadang apa? Baperan. Baperan. Kalau orang-orang dulu itu gurunya masya Allah luar biasa. Kalau ngatain luar biasa, bah lo lete, goblok lo, tolol lo, itu orang dulu. Dan muridnya sabar. Orang sekarang dasar bah lo lete, guru murtad nih. Buat tandain lo, pulang lewat mana, pes. Begitu orang sekarang. Maka kita gak ada berkah kadang-kadang, susah dapat berkah zaman sekarang. Ya, tapi mudah-mudahan kita semua dapat barokah. Amin. Mudah-mudahan gak seperti itu. Ya, amin ya rabbal. Kemudian saudara, ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan di dalam mencari ilmu agama Allah, itu tidak terlepas dari khidmat kepada guru-guru kita.
Sebagaimana daripada Syekh Abdul Qadir Jalani, khidmat tetap. Di Jawa Tengah ada namanya Kiai Wedus, Kiai Kambing. Kenapa julukannya Kiai Wedus? Itu punya pondok, muridnya puluhan ribu, bahkan jadi ulama-ulama besar. Kenapa bisa begitu? Karena semasa dulu nyantri, khidmat sama guru. Khidmat dia sama gurunya. Itu Kiai Wedus. Dia nggak ngaji, nggak buka kitab, ngangon kambing guru. Kalau lagi ngangon kambing guru, gurunya lagi ngajar, didengerin sama dia, dicatat, curi-curi itu. Pentingnya nyatet begitu. Jadi wali, jadi orang soleh, jadi ulama besar. Sabar disuruh sama guru. Kalau zaman sekarang, masya Allah, kalau udah gurunya nyuruh nih, gih sana gih beli garam, nyuruh mulu. Emang santri gue doang apa? Licak kan matanya ya, gitu. Gundeng mulu dalam jalan, selama jalan. Wah, sumpah serapak buat gurunya. Gue sumpahin mati lu. Gitu. Dia nggak berkah saudara. Mereka orang-orang soleh nggak terlepas dari khidmat kepada guru. Ada lagi, bagaimana kecintaan seorang murid, ngabdi seorang murid, khidmat seorang murid itu mempengaruhi kesuksesan di masa-masanya. Ada namanya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Gurunya namanya Al-Habib Abdullah bin Tahir. Al-Habib Abdullah bin Tahir ini datang ke rumahnya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Abdullah, saya nanti ke rumah kamu, siapin sendal, saya pengen kamar mandi. Datang, disiapin sendal baru. Itu kalau misalnya guru sekarang mampir ke rumah murid, itu yang dikasih pasti sendal jepit udah retak-retak, udah lama, udah tipis. Yang kalau kita pakai di kamar mandi kebanyakan plesetnya, licin bawahnya. Tapi kalau orang-orang dulu dikasih yang paling bagus sendalnya, dipakai sama gurunya Habib Abdullah bin Tahir. Beliau di kamar mandi berwudu dan lain sebagainya, keluar dilepas itu sendal jepit oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Sendal itu kan masih basah, airnya itu diraupkan ke wajahnya, kemudian sendal itu diciumi oleh beliau, dimasukkan plastik, ditaruh di lemari, dijadikan jimat oleh beliau. Begitulah daripada siapa? Mereka orang-orang soleh. Sehingga tampillah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, seorang wali, seorang soleh yang sangat luar biasa, alim luar biasa. Khidmat kepada guru, man khadam gada. Siapa orang yang khidmat akan lebih dulu mendapatkan kesuksesan. Maka jangan pernah kamu merasa lelah, letih, ataupun merasa berat hati untuk khidmat kepada gurumu, baik di masa hidupnya maupun di masa wafatnya. Kemudian, apalagi sih kewajiban kita sebagai murid? Terusin perjuangan guru. Teruskan, jaga nama baiknya, teruskan perjuangannya, lanjutkan silaturahmi dengan anak keturunannya. Itu penting. Itu harus. Jangan kita belajar sama bapaknya, habis gitu putus sama anaknya. Mau ngajak bapaknya bukan sama anaknya. Abahnya udah nggak ada, ya udah selesai urusan. Nggak boleh begitu. Itu orang-orang yang nggak ada sukses. Tapi mereka orang-orang yang sukses. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengabdi kepada gurunya, baik gurunya ada ataupun tidak ada. Sebagaimana di dalam kitab Ta'lim Muta'allim diceritakan, ada Imam Burhanuddin punya guru Imam Fakhruddin. Imam Burhanuddin ini kalau lagi ngajar, di tengah-tengah ngajar bangun berdiri. Dia yang diajarin semua guru-guru, sepuh-sepuh, kiai-kiai. Berdiri, lama duduk lagi. Antar ngajar lagi berdiri lagi, lama duduk lagi. Ditanya, guru, apa yang kau lakukan? Maka Imam Burhanuddin mengatakan, iya, aku berdiri karena aku melihat di depan pintuku anak guruku lewat. Aku berdiri. Ketika anak guruku hilang dari pandanganku, aku baru berani duduk. Kemudian ketika kembali anak guruku, aku melihat, aku berdiri lagi. Ketika hilang dari pandanganku, aku baru berani duduk. Begitulah mereka orang-orang besar, tidak terlepas daripada apa? Takrim wa ta'zim. Mereka menghormati daripada keluarga guru mereka. Nah, mudah-mudahan kita bisa ngikutin nih. Ya kalau kita nggak bisa ngikutin dari mujahadah beliau, daripada amalan-amalan hari-hari beliau, ibadah beliau, kita disuruh sholawat 40.000 baru 10 ngantuk. Kalau almarhum 40.000 sehari, dan kita baru 10 ngantuk. Setidaknya kita bisa ikutin dari hal yang lain, dari jalan yang lain. Oh, nggak bisa ngikutin dari zikir, kita ikutin dari sholat. Nggak bisa dari sholat, dari ngaji Quran. Nggak bisa dari itu, dari mencari ilmu. Nggak bisa dari itu, dari semangatnya dan lain sebagainya. Bisa banyak hal untuk bisa kita ikuti. Begitulah mereka orang-orang soleh, saudara. Kemudian sampai jam berapa nih sekarang? Sampai subuh. Ya.
Oh, sebelum saya ceritakan satu kisah menarik yang ada di Damaskus, Anda pengen jawab dulu. Tadi Anda dibilang Habib Ali dari jam 8, Habib Fikri dari malam. Iyalah jelas, Habib Fikri dari malam udah ditawarin nikah. Coba Anda yang ditawarin juga. Iya, sebulan Anda nginap sini. Oh, bahaya jangan. Soalnya sono garis keras. Ya. Tempat aneh kampung galian, jalur Gaza bos, jangan macam-macam udah. Doain yang baik-baik aja deh, ya, doain yang baik-baik. Anda belum setegar beliau, Habib Fikri dan para habaib yang lainnya, belum setegar beliau. Ya, beliau ini orang-orang hebat. Kalau Anda cuma berani di atas panggung doang, kalau beliau berani di mana-mana, luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur, sehat walafiat. Juga doa yang sama yang diberikan kepada anak, mudah-mudahan juga doa ini kembali kepada beliau. Perlu Anda doa, kenapa? Karena itu takut sama ajudannya, akhirnya disantet saya. Ya, enggak, tapi masya Allah orang-orang baik semuanya. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di Damaskus ada kejadian aneh. Ini kisah nyata, kejadian aneh. Ini kejadian di Damaskus, saudara. Ada anak muda mati dikubur di pemakaman Dahdah di Damaskus. Pemakaman Dahdah ini khusus pemakaman orang-orang wali, orang soleh, para pejuang, para mujahid yang mati syahid dikubur di situ. Ini anak dikubur di situ. Cuman ini anak datang, orangnya dikit, nggak banyak. Ini tukang gali kubur didatengin sama satu wanita, ibunya bilang galiin ya kuburan buat anak saya mati. Digali. Berhubung yang bawa dikit dibantuin. Nah ini penggali kubur turun. Ini tuh turun untuk membantu daripada meletakkan jenazah. Ketika membantu meletakkan jenazah, luar biasa. Ternyata saudara, ketika diletakkan itu jenazah, kemudian ini penggali kubur hijabnya dibuka sama Allah, itu kuburan jadi raudhah min riyadil jannah. Dia ngelihat jadi taman surga, dia ngelihat istana-istana, dia ngelihat bidadari-bidadari. Kemudian datang dua malaikat mengenakan kuda, diikuti oleh ribuan malaikat. Kemudian apa? Ngambil itu jenazah, habis ditaruh, jenazahnya diambil, kemudian hilang. Arahnya masuk ke dalam istana yang luar biasa. Gak kuat, ini penggali kubur, pingsan dia, digotong ke atas. Selesai, ditimbun dan lain sebagainya. Yang lihat dia doang, yang rasain dia doang, yang lain enggak. Selesai, kemudian dapat 1 bulan, datang lagi nih ibu, galiin lagi satu lagi, cuman jangan jauh-jauh ya, sebelah situ, dekat yang lama. Kenapa? Anak saya satu lagi mati. Digali lagi. Begitu juga keadaan. Dia turun. Ketika dia turun, diletakkan itu jenazah, kejadian yang semula terjadi kembali. Dia melihat. Namun ini lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi, lebih agung lagi, tambah lebih banyak lagi pasukan-pasukan yang datang, para malaikat untuk membawa jenazah daripada putra si ibu ini. Dan dia gak pingsan sekarang, ditahan sama dia. Selesai dikubur, naik ke atas, didatengin itu ibu, anak ibu ini kerjanya apa, amalnya apa, kok luar biasa, kenapa emang? Yang pertama begini, yang kedua lebih hebat lagi, apa bu kerjanya? Diceritain, anak saya yang pertama kerjaannya itu cari kayu dalam hutan, kayunya dipotong-potong dijual sama dia. Anak saya yang kedua nyantri di pesantren. Nah ini kakaknya yang pertama kali mati, itu hasil jualan kayunya, itu uangnya dibagi 2, dikasih ke saya sedikit, sisanya dikasih sama adiknya biar nuntut ilmu, ngebantu dari situ. Karena jadi tulang punggung, jadi dia nggak bisa ngaji, dia bantu dengan daripada perekonomiannya, dia bantu daripada uang untuk makan dan lain sebagainya si anak, kebutuhan daripada adiknya. Nah anak saya yang kedua santri, mencari ilmu agama Allah, sehingga apa? Allah berikan kemuliaan demi kemuliaan. Sehingga saudara, Anda lihat, kita nggak bisa jadi santri, minimal kita bantu nyantri orang-orang yang lagi nyantri di sini. Datang bawa beras sekarung, nggak bisa sekarung, seplastik, nggak bisa seplastik, ya seember kecil, nggak bisa juga ya ini dah, segayung, nggak bisa juga, emang bakhil lu, sampai beras aja nggak bisa dibawain, nggak bisa beras, garam 1 bungkus. Ya, asal jangan bawa micin bikin goblok. Garam. Atau bawa apa saja, bumbu dapur. Gak bisa kasih duit 10.000 untuk anak-anak santri. Bantu mereka. Kita ini udah gak punya waktu untuk mencari ilmu, setidaknya kita bantu orang-orang yang sedang mencari ilmu. Sama ganjarannya tuh, lihat tadi. Ganjarannya luar biasa. Diarak oleh malaikat, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini orang datang ke masjid namanya Masjid At-Taubah.
Di situ ada seorang ulama besar, diceritain begini, sehingga saya ini sekarang mau ngaji. Umurnya nih penggali kubur, ya, umurnya sekitar 50 sampai 60 tahun. Namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Kemudian akhirnya nih imamnya, nih ulama-ulama itu yang megang masjid tersebut bilang, nah, ente kemana aja baru mau ngaji sekarang? Diceritain dia, anak melihat kejadian begini, sehingga anak sadar sekarang pengen menuntut ilmu. Ya udah ngaji, ya itu tadi namanya gali kubur ya, bahasanya SDM-nya ya segitu, sehingga apa? Harus dari nol, ngapalin Jurmiyah, ngapalin mutun, matan, Safina, kitab-kitab tipis yang itu dipelajari oleh anak-anak dasar di dalam pondok-pondok pesantren, diikutin sampai jadi ulama besar di kota Damaskus. Namanya Al-Imam Abdurrahman Al-Haffar. Sampai dia mewasiatkan, wajib anak keturunan saya jadi ulama-ulama, semuanya harus jadi ulama, laki perempuan jadi ulama. Sehingga sekarang ini yang terakhir sekarang daripada keturunan beliau namanya Syekh Abdul Razak Al-Haffar menjadi ulama besar di Damaskus. Kenapa? Melihat kejadian demikian, Allah buka hijab, bagaimana Allah mengagungkan orang-orang yang mencari ilmu agama Allah dan membantu ilmu agama Allah. Sehingga mudah-mudahan kita doakan para santri-santri di sini, baik santriwati maupun santriwan, mudah-mudahan mereka jadi orang-orang yang sukses dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmunya bawa takut kepada Allah. Mudah-mudahan ilmunya bawa benar di jalan Allah. Mudah-mudahan ilmunya bawa wara, bawa zuhud, sehingga bisa membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad. Juga kita doakan mudah-mudahan kita juga bisa memiliki daripada kepedulian kepada pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim, sehingga kita bisa mendapatkan kebarokahan sebagaimana Allah memberikan kebarokahan kepada mereka, Allah juga memberikan kebarokahan kepada kita semua. Dan kita doakan juga kepada guru-guru kita semua, mudah-mudahan disehatkan badannya oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan insyaallah mudah-mudahan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa jawazan ala sirat wa nasiban minal jannah wa rizqna nadhara ila wajhikal karim ya rabbu ya rahim ya ajudul ajwadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara, sebelum saya pamit, saya ingin mengundang sore hari ini asar berjamaah kita nanti di pondok pesantren kedatangan tamu Al-Habib Muhammad bin Shalih Al-Attas dari Hurairah, dari negeri sejuta wali. Ya, buat yang ada waktu silahkan antum semua bergabung. Pondok pesantren kita ada di Kampung Galian, Sukakerta, Sukawangi, Bekasi, Babelan. Tinggal buka GPS saja, tinggal ketik Pesantren Sunniyah Salafiyah Al-Khairiyah. Nanti keluar, ya ada dua nanti keluarnya. Sunniyah Salafiyah itu ada beberapa. Nah, kita cabang. Yang pusat ada di Keraton, Jalan Sidodiri, di Pasuruan. Nah, kita yang di Surakarta, jangan yang dibuka GPS, bukanya ke sono, ntar kaget. 7 hari 7 malam jalan kaki, nah ya, akhirnya bingung ente. Nah, bukanya yang Sukawangi, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita ada waktu, kita bisa mendapatkan barokah daripada mereka orang-orang soleh. Kita nggak bisa ketarik, minimal kita sambung silaturahmi sama ahli tarim, sehingga kita juga kebagian barokah dari kota Tarim. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa bersilaturahmi ke Tarim. Yang mana Tarim adalah apa? Yang dikatakan turuq Tarim, ya, tariqat Tarim, sawarik Tarim, jalan-jalan kota Tarim, syekhun liman laysa lahu syekh, guru bagi orang-orang yang nggak punya guru. Begitulah berkahnya di kota Tarim. Di situ ada para anbiya, di situ juga dikubur daripada ribuan aqtab, ya, daripada wali-wali kutub dikubur di situ, di tanah tersebut, tanah-tanah yang pernah dipijak oleh para anbiya, para solehin, para orang-orang soleh, para aulia. Sehingga insyaallah mudah-mudahan kita bisa juga untuk datang ke kota Tarim dan mengambil ilmu dan juga mengambil kebarokahan. Sehingga insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih berkah buat kita semua. Jadi pengajiannya di pondok setiap ahad sore buat laki dan perempuan. Saat ini kita kedatangan tamu daripada Al-Habib Muhammad Al-Attas. Mudah-mudahan kita dikasih sehat dan kita insyaallah bisa berjumpa kembali. Wallahu a'lam bishawab. Hatamini ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran ala mau'izatihi. Terima kasih.